Tuh, tawa dia. Oh, oke, 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 mantap, mantap. Hampir saya tidak sadar kalau saya dinaikkan oleh Nandar. Enggak, yang naikkan moderator Ya, saya itu, bukan saya. Yang naikkan bukan saya, moderator saya. iya, 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 iya. Jadi yang sangat menarik ini kalimat yang bohong ini terus Apa? dikumandangkan di tempat ini. Tutup apa Ya, pintunya? Ripka umur 3 tahun dinikahi oleh siapa? Ishak, Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun. di mana data Alkitabnya? Oke, ini. Alkitab ya. Bentar ya. Iya, ini nih. Bentar ya. Dalam kitab apa? Kitab apa? Ini nih. Kitab? Bentar. Saya mau lihat kitab apa? Iya, iya, Kitab. Sefaria. Di dalam ini kitab Seper Beresit, Perek Esrim, Perek Esrim, Hames. Ini Alkitab. Loh, Iya. kau pikir yang saya buka bukan Alkitab, ini Alkitab, brother. Ini Maksud saya, Alkitab. Loh, ini gini. Alkitab. Ya, sebentar saya gedein dulu ya punya saya ya. Ini Alkitab. Apa? Keluaran ya? Keluaran ya? Ini, Kitab keluaran. coba itu baca. Coba itu baca. Apa tuh? Genesis Genesis berapa? 25. Yes, Genesis berapa? 25 ya? 25. Itu apa? Berarti Ayat berapa? 20. Saya bacakan. Pendetamu mana yang bisa baca Ibrani? Saya mah baca Ibrani, baca Aramaik, baca Yunani bisa. Pendetamu terjemahan saja. Makanya kamu sebentar. Ini tulisan Aramaik, yang tadi ini tulisan Ibrani. Saya bacakan ya kepada kamu ya. Harus saya pakai kacamata dulu. Sebentar, saya pakai kacamata dulu. Ntar dulu. Ya, Itu coba lu baca dulu. Lu kan Kristen. Brother, lu kan Kristen, lu bisa baca apa enggak? Hah? saya tidak bisa baca Ibrani. Ya, bagaimana lu paham Alkitabmu kalau bahasanya saja nggak bisa baca? Ya, saya bacakan kepada kamu ya. Nih, saya bacakan. Jadi karena kita bahasa Ini saya tunjukkan nanti. Ini kan Anda kan bertanya, sebentar Bang. Oke. Anda Oke. bertanya kepada saya di mana dasar dan dalilnya Ribka dinikahi oleh Ishak usia 3 tahun. Saya baca umur 3 tahun ya. Saya bacakan kepada Anda, dengarkan, jangan kelojotan. Fayehi Ishak ben Arbayim sana bekahto et Ribka. Bat Betuel Ha'arami mipadan Aram Ahot Laban Ha'arami lo Leisa. Dalam bahasa Inggrisnya, coba Anda bisa bahasa Inggris nggak? Saya mah bisa bahasa Inggris juga. Ishak was 40 years old when he took to wife Rivka, daughter of Betuel the Aramean of Padan Aram, sister of Laban the Aramean. Coba kita lihat di sini. Coba lihat. 3 tahunnya di mana? Ini baca, saya bacakan. Anda baca bahasa Inggrisnya bisa baca apa enggak? Coba dibaca. Coba bahasa Indonesia. Coba bahasa Indonesia. Aduh, Translate ke dibaca dulu. Pada saat usia, sebentar dulu. Ini saya terjemahkan. Pada saat Ishak berumur 37 tahun, maka pada saat itu Ribka lahir dan dia menunggu Ribka sampai dengan 3 tahun. Lalu dia menikahi Ribka. Ini data dari Alkitab. Yahudi. Coba klik ke bahasa Ceder. Indonesia. Klik ke bahasa Indonesia. Coba klik ke bahasa Brother, Indonesia. ini kata-kata yang sungguh sangat bisa loh. Kata-kata Jangan yang ini sungguh dulu. sangat bisa dipahami Jangan salah. oleh orang. Bagaimana Anda tidak mengerti ini bahasa Inggris yang menjadi bahasa nasional? Loh, gimana sih Anda ini? Coba Anda bisa mengerti bahasa Inggris enggak? Jadi gini oke, kita ini aja pakai waktu aja, pakai waktu. Ya Anda live host. Kalau Anda mau pakai waktu, Anda live host. Kita supaya jangan potong-potong, supaya menjelaskan ini, oke. Nah ini coba kita lihat ya teman-teman. Ini sudah saya terjemahkan pakai Google Translate ya. Jadi Ishak saat itu berusia 70 tahun.
pada saat itu Ribka lahir dan Ishak menunggu sampai Ribka siap untuk menikah 3 tahun lalu menikahinya. Ini terjemahan Google saja sangat jelas loh. Ingat Ini ayatnya. loh. Oke. Ini ayatnya dalam kitab Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-20 itu tidak ada umur 3 tahun. Kenapa? Iya. Karena di sini dikatakan dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuil orang Aram dari Padam itu sesudah saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Jadi ini bertolak belakang dengan ayat yang dibacakan Anda. Oh, bertolak belakang ini. Sekarang saya tanya dulu, Anda kan Kristen. Sekarang Coba. Torah itu bentar. Ini kan sama, brother. Di dalam Islam juga tidak ada Nabi Muhammad menikahi Aisyah seusia 6 tahun. Di dalam Al-Quran itu tidak ada. Cari di dalam Al-Quran. Sebentar, brother. Ini saya lagi menjelaskan loh, brother. Sebentar, brother. Nah, para oten-oten ketika menggunakan dasar untuk menghujat Rasulullah itu kan menggunakan hadis. Makanya saya tanya dulu sama brotherku ini. Brother, Torah itu ada berapa, brother? Ada 29. Torah ada berapa? Enggak, Torah ada berapa? Torah ada berapa? Oke. Jadi gini, kalau keseluruhan jangan sebentar brother. Saya bertanya dengan kenapa saya bertanya seperti ini? Saya ingin tahu nih, Anda ngerti Bible atau tidak? Coba lihat wajah saya yang kepenuhan Roh Kudus. Wajah saya kepenuhan Roh Kudus dan saya bisa bernyanyi dan bersukacita. Saya nyanyikan buat saudara. Saya kepenuhan Roh Kudus. Anak-anak, iya, ada 9 buah roh loh ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oh yeah, itulah 9 buah roh. Nah, itu saya kepenuhan Roh Kudus, saya bisa nyanyi itu. Brother, saya bertanya kembali kepada saudara. Brother, coba lihat wajah saya yang kepenuhan Roh Kudus itu. Brother, ini lagi. Iya, sebentar dulu. Brother, coba jawab pertanyaan saya. Taurat itu ada berapa bagian? Bukan berapa kitab saya tanya. Taurat itu ada berapa bagian? Iya. Jadi Taurat gini, Taurat itu ditulis oleh Musa ya, ditulis oleh Musa. Ada juga. Bentar dulu. Saya tanya Taurat ada berapa, bukan Taurat ditulis Musa, brother. Saya tanya apa? Brotherku yang ganteng, Taurat itu ada berapa bagian? Itu yang saya tanya. Bentar, makanya saya mau jelaskan dulu. Kalau pertanyaan ya udah, coba lu jelaskan. Taurat itu ada berapa bagian? Oke, gua dengerin dulu. Oke, jadi Taurat itu ada 6. Ada yang ditulis Musa, ada ditulis Yosua. Jadi ada 6 kitab di dalam Taurat itu. Yang di dalam Taurat itu isinya ada yang ditulis Tuhan langsung, di mana di Gunung Sinai. Ada 2 loh batu yang dibawa oleh bangsa Israel. Jadi yang disebut Taurat itu adalah perjanjian lama yang dituliskan oleh Musa, dituliskan oleh Yosua, dituliskan oleh para hakim-hakim dan sebagainya. Kalau keseluruhan perjanjian lama itu 29 kitab, itu dituliskan oleh berbagai macam kalangan untuk menulis Taurat. Kalau nggak salah 39 orang penulis. Kalau nggak salah, ini cuman baik. Boleh saya tanggapi, Bang. Jadi Bang, abangku perhatikan, Bang. Abang perhatikan, rekam video saya ini, jawaban Anda nggak nyambung. Yang saya tanya, Torah itu terdiri dari berapa bagian, bukan berapa kitab, bukan siapa yang nulis. Lah makanya Anda nggak ngerti loh, Torah itu ada berapa bagian? Ya, yang dimaksudkan Nandar itu bagian apa? Bagian kitabnya, apa bagian ayatnya? Aduh. Baik, Torah itu berapa bagian kategori? Bukan kitab, kategori. Ada berapa bagian kategori Torah itu? Ada berapa kategori Torah itu? Coba bingung kan deh.
Ya. Bingung, cari Google dulu. Udah, kalau nggak ngerti, udah Bang, saya nggak ngerti, tolong jelaskan. Enggak, yang dimaksudkan nandar itu, Taurat itu berapa bagian itu yang dimaksudkan bagian apa? Bagian kategori, bukan bagian kitab, bukan. Kategori Torah itu ya Anda Google dulu. Udah nggak usah Google, saya jelaskan. Sini, lihat wajah saya. Aduh. Nggak ada, nggak usah pura-pura di mute. Dibuka mute-nya. Saya cuma mau cari data dulu supaya. Iya, udah makanya kalau Anda mencari data di Google berarti Anda nggak tahu. Saya kasih tahu. Saya kasih tahu, brother, jangan tertunduk lesu. Makanya tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Saya kasih tahu, brother, jangan bingung. Nggak usah di mute. Dibuka mute-nya, saya kasih tahu. Oke, silakan. Oke, ini lihat wajah saya. Torah itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya Torah Sebe Alpe. Ada Torah Semiktab. Apa itu Torah Sebe Alpe? Torah lisan. Torah lisan itulah yang mengatakan Ribka menikahi Ishak pada usia 3 tahun. Ada Torah Semiktab. Aduh, kacau. Dikasih tahu kok kacau. Ada Taurat lisan itu nggak ada, nandar. Aduh, coba Anda Google. Aduh, Torah lisan katanya nggak ada. Ya ampun, ya Robi. Taurat lisan di mana? Sebentar. Coba. Lu cari di Google Torah lisan, tunjukkan kepada saya. Kan ada HP tuh. Coba lu cari di Meta EA Torah lisan. Coba di situ ada. Stylo, terima kasih tuh, berkat melimpah karena saya menang debat. Bang. Teman-teman, sabar dulu. Teman-teman, Anda punya perangkat. Kalau Anda punya perangkat, silahkan Anda cari di Google, di Meta EA, di WhatsApp, Torah CB Alpe, atau kalian ketik aja Torah lisan. Apa itu? Dijelaskan apa itu Torah lisan. Kalau Torah Semiktab ada 5 kitab, bukan 6. Salah Anda tadi mengatakan 6. Torah Semiktab, Seper Beresit, Semot, Vaikra, Bamidbar, Debarim. Ini bahasa Ibraninya. Bahasa terjemahannya kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini namanya Torah Semiktab. Kenapa dikatakan Semiktab? Dari kata-kata kataba. Bahasa Aramaiknya ketobo, kitab. Dalam bahasa Arabnya kitabun. Kalau bahasa Ibraninya Sebe Alfe ini adalah ini awal lisan. Namanya Torah lisan, makanya. Torah lisan itu nama lainnya Talmud. Ada orang Yahudi namanya Billy Yahudi. Tanya dia kalau nggak percaya. Saya kasih tahu kok. Oke, sudah. Udah ada. Ayat firman Tuhan yang dibawakan Nandar. Ntar dulu, ayat firman Tuhan yang dibawakan Nandar yang mengklaim bahwa Ribka itu umurnya 3 tahun itu nggak ada di Taurat. Bukan saya yang mengklaim, brother. Ini kitab Yahudi. Nah, Separia ini adalah website resmi orang Yahudi yang mengatakan Ribka menikahi Ishak menikahi Ribka pada usia 3 tahun itu bukan saya. Ini loh, coba Anda baca ini. Coba Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Coba Anda Google Translate. Oke, kalau itu orang mengklaim, terserah orang, tetapi di dalam Alkitab bukan mengklaim. Ini adalah kaidah di dalam Perjanjian Lama bagaimana memahami Alkitab, yaitu menurut rabi-rabi Yahudi. Loh, ini bukan menurut saya. Nih, saya Googlekan Translate buat Anda. Kalau teman-teman nggak ngerti bahasa Inggris, ya saya Google Translate-kan kepada Anda. Google Translate. Nah, ini teman-teman ya, saya Google Translate-kan ini. Kalau nggak percaya, bentar ya. Ini HP saya translate. Nah. Sebentar. Tuh. Jadi Ishak saat itu berusia 37 tahun. Pada saat itu Ribka lahir dan Ishak menunggu sampai Ribka siap menikah selama 3 tahun. Lalu menikahinya. Seder Olam.
Loh, gimana sih? Ini kitab Anda loh. Makanya, Bang, Anda baca sirah Nabawi orang-orang Islam nih. Coba Anda baca sirah Nabawi. Tidak pernah ada orang Kristen dan Yahudi yang mendiskreditkan pernikahan Nabi Muhammad SAW, kecuali Benai Hatargum, Bani terjemahan abad ke-21 ini. Ya, karena dulu mereka paham original teks, paham bahasa Ibrani. Kalau sekarang terjemahan saya, waduh, teman-teman, saya di-report kalau saya lanjutkan ini. Tar dulu. Teman-teman, saya di-report nih. Kalau saya lanjutkan saya nggak bisa live lagi. Sorry. Oh, di-report nih, oten-oten nih. Saya tunjukkan nih. Aduh, Bang, sebentar, Bang. Teman-teman ya, saya di-report. Saya harus selesaikan ini live-nya. Tuh.